bandingin si Lia Eden sama si Paul apa bedanya? Sama-sama itu ngaku sebagai nabi kan? Paul Jang apa? Lu Paul Jang apa? Paul Jang mengklaim dia nabi itu plesetan doang. Plesetan apa? Dia kan mengatakan nabi ke-26 mengkoreksi nabi ke-25. Plesetan apa? Dia ngaku-ngaku nabi kok. Ya kalian juga termasuk rombongan para nabi, orang-orang gila kalian itu. Iya. Orang-orang yang di otaknya itu halusinasi. Yang dimaksud Paul Jang itu nabi ke-25 kan itu pernyataan dia. Ya? Nih kabar nih buat lu, sampaikan sama si Paul Jang bahwa sekarang pendeta-pendeta umat-umat Kristen udah banyak yang anti dia ya. Mereka itu mengatakan si Paul Jang itu adalah setan. Si Paul Jang itu adalah orang kami yang lagi gencar-gencarnya pemberitaan KC loh, biar naik nih. Apa? Ya kami lagi gencar-gencarnya mau. Oh silakan, gak ada pengaruh, silakan. Apapun yang akan kalian angkat, kita akan respon. Kebodohan kalian akan kita respon, ya kan? Mau naik sampai mana? Terserah. Nggak ada urusannya lu mau naikin si kace penyok itu mau lu naikin sampai di mana, nggak ada pengaruh buat Islam. Apa pengaruhnya buat Islam? Karena apa? Mau cari views. Sudah jelas sih Paul Jang itu mencari penonton, dia lagi mencari duit. Dia sendiri sama mengatakan tuh dengan mengangkat konten ini netizenku udah mencapai 5.000K. Dia cuman mencari kayak begitu, dan lu tololnya kalian tidak menyadari kalau kalian sedang dimanfaatkan oleh babi zong. Dia bisa aja berkoar-koar di sana loh ya, karena dia nggak tersentuh oleh hukum NKRI. Tapi kalian yang bego-bego nanti terpancing berbicara makar, berbicara hate speech, kalian kena. Walaupun kalian menggunakan akun palsu, ingat loh, perangkat kalian ada IP address-nya. Ingat loh, kalian waktu mau meregistrasi SIM card kalian itu sudah tercatat di Disduk Capil. Data kalian itu sudah dicatat, sudah tercatat di kelembagaan negara. Pokoknya dalam apa? Terus masalah kalau kalian mau mengangkat kasus pengumpulan kaki harus naik nih, gak ada cerita. Oh, silakan. Memang itu pengaruh. Karena Bonaparte bilang. Emang itu pengaruh buat kita? Pengaruh nggak buat Muslim? Berita si kace bonyok pengaruh nggak buat Muslim? Berkata, kalian yang kejang-kejang sendiri, kalian yang bikin berita sendiri, kalian yang menuliskan sendiri, ya, kalian yang bikin si kace menjadi seorang penipu, oke? Dia sekarang tangkap, dia sekarang bonyok, terus kalian baper sendiri, kalian maki-maki sendiri. Kalian itu waras apa enggak? Kalian bikin masalah, kalian yang mewek sendiri. Karena dia mengatasnamakan. Gue tanya sama lu, kalian itu waras apa surat enggak? Surat terbuka Bonaparte. Kalian yang justru kejang-kejang sendiri. Apa? Mau bahas apa? Tentang Bonaparte mau bahas kalau apa? Dia secara premanisme tadi mukul nggak masalah. Karena sudah tahu siapa Jenderal Napoleon Bonaparte. Iya. Sudah tahu. Terus apa? Yang mau kamu bahas apa? Ya kita sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Kita sangat memuji apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Si Kace masih, kalau si Kace masih bocor mata sebelah itu buat kita tidak, masih belum seujung kukunya apa yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Seharusnya itu batang leher sama kepala udah terpisah. Si Kace itu yang pantas, jauh lebih pantas. Karena dia udah termasuk golongan kafir harbi. Jadi harus apa? Lu mau ngomong apa lagi? Naik ini, kasusnya harus naik ini, nggak bisa nggak? Iya silahkan. Emang siapa tuh mau dinaikkan harus kasusnya? Kita aja Muslim saja merespon kok. Kita aja artinya gini loh, kalian mau menaikkan kasus si Kace, kita juga bongkar. Ya, bongkar. Niatnya si Paul Jang untuk menjadi dia memecah belah bangsa, kita bongkar, ya kan? Dan kalian tolol gitu loh. Umat Kristen itu tolol kalau misalkan masih berpihak kepada si Paul Jang. Dia itu adalah agen untuk memecah belah bangsa ini. Lalu hidup di negara apa? Gue tanya, lu hidup di negara apa? Dia bukannya agen untuk memecah
memecah belah. Dia hanya membongkar. Apa yang dibongkar? Kan kalau dia orang benar. Kalau si Paul Zhang ini orang benar, tidak mungkin pendeta-pendeta berkata dia setan, dia provokator. Berbicara benar apa? Berbicara benar bagaimana caranya si KC kabur. KC kan membongkar sesuatu. Apa yang dibongkar? Ngebongkar apa? Si KC ngebongkar apa? Gue tanya lo, si KC ngebongkar apa? Kitab kuning lagi, lu mau ngomong kitab kuning lagi, gue gampar lu. Kitab kuning aja nggak tahu isinya apa, lu bawa Rasulullah. Kitab kuning itu adalah buku fikih, buku fikih, di mana di dalamnya diajarkan syariat Islam, misalkan rukun iman, rukun Islam ada di situ. Kenapa lu jadi lari ke tuduhan lu yang sangat biadab? Ya, mengatakan di dalam kitab kuning bahwa Rasulullah itu seorang yang menikahi anak seorang tukang zina, kan kurang ajar. Makanya kenapa sampai dihukum mencukur? Kitab kuning dikatakan ke sana. Loh, lu kalau goblok nggak usah di channel Muslim. Lu kalau goblok masuk aja di channel si Paul Zhang, di sanalah kumpulan orang-orang goblok. Gak usah lu masuk di Zoom Muslim. Lu gak usah masuk di forum-forum Muslim kalau lu tolol. Lu kalau mau tolol, diam di Zoomnya si Paul Zhang. Di sana kumpulan orang-orang tolol. Paham gak? Ketololan lu akan disupport di dalam channel si Paul Zhang. Dia juga punya dalil. Di sini lu ini jadi sampah, begitu loh. Lu kalau mau tolol nggak usah lu ngotot di sini. Lu kayak nggak punya harga diri. Dari tadi gue nahin lu di sini. Lu diem aja nggak punya harga diri. No, tempat lu di channelnya si Paul Zhang, di channelnya juragan lu, di channelnya bos lu. Karena lu adalah golongan orang-orang tolol. Nggak beda kayak si Paul Zhang, si Babi Zhang. Ya. Jadi apa? Mau ngomong apa lagi sih lu? Yang malu lu itu. Jadi apa? Jadi bau, jadi bangke. Kecintaannya kepada OLSWT, dia mau memukuli KC. Apa? Kecintaannya kepada OLSWT, dia mau memukuli KC. Kan itu dia? Iya, demi kecintaan kepada Allah, demi kecintaan kepada Rasulullah. Jangankan dipukuli, gue tendang muka si KC juga berani. Jangankan cuma mukulin, tendang muka lu aja gue berani. Lu menghujat karena kecintaan gue terhadap Rasulullah, terhadap Allah. Makanya kalau lu berani ada di depan gue tendang muka lu sampai kepala lu kepental ke Golgota, beneran. Kita nggak kayak lu ya, nggak kayak kalian Kristen, nggak kayak kalian kafir. Mengatakan cinta kepada Tuhan, mengatakan cinta kan untuk katanya menebus dosa kalian. Emang Yesus ini perum penggadaian? Kagak lah. Itu kan orang-orang tolol. Kalian menyatakan, oh kita cinta Yesus. Ya, tapi kalian lebih suka dikatakan Yesus itu mati menjadi manusia terkutuk. Mau ngomong apa lagi lo? Mana bukti kecintaan kalian sama Yesus? Di dalam Al-Quran, Tuhan lu itu dimuliakan. Tetapi di dalam ajaran kalian, Tuhan lu dihinakan. Tuhan kalian dianggap begini. Wah, kami cinta Yesus. Aku mau seperti Yesus. Dan lalu kan, aku mau sepertimu Yesus. Giliran dia disakit mengatakan itu Yesus jadi tumbal buat para pengikutnya. Menebus dosa-dosa pengikutnya dari mana? Menebus dosa dari mana? Penyaliban itu tidak ada mengait dengan penebusan dosa. Yesus aja saat itu lari, saat itu ketakutan sampai keringatnya keluar seperti butiran darah. Ke-12 murid Yesus saja kabur. Ya. Karena mereka menunjukkan jadi ketakutan. Kami lagi gencar-gencarnya nih. Bodoh amat. Kita lihat apakah si Bonaparte aman-aman aja. Bodoh amat, hai babi zang. Bodoh amat, lu babi zang kan? Bodoh amat. Nggak ada pengaruh. Mau lu angkat kasus sampai manapun gak ada pengaruh. Itu adalah derita kalian. Kalian yang berbuat masalah, kalian yang kejang-kejang sendiri. Gak ada urusan sama kita. Yang dihukum si Kace, yang dibonyokin si Kace, yang dilumurin tai si Kace, yang jerit-jerit kalian, yang kejang-kejang kalian. Kalau kita sih cuma tinggal nanggepin santai aja. Kenapa? Gak ada masalah buat kita. Kalian mau angkat si
siapa si Utsman bin Sunet sampai manapun urusan kalian, nggak ada masalah buat kita, nggak ada urusan, ya kan? Apa coba urusan sama kita? Karena Bonaparte mengklaim kecintaannya pada Allah, lalu dia memukul Poljang. Dia memukul si Pengkor, ya boleh dia menghina saya, tapi dia tidak boleh menghina Allah, tidak boleh dia menghina Rasulullah, tidak boleh dia menghina Al-Quran. Yeah. Makanya si Kace ditonjok tuh mukanya. Ya. Tapi si Kace ini lari dari ajaran kasih, seharusnya baru ditonjok sebelah, kasih lagi yang sebelah, bukan mewek lapor. Paham gak lu? Ajaran kasih tampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Baru dijotos mata kiri, udah lari ngakir. Bukannya dikasihin tuh, suruh dijotos pipi kanan. Baru itu ajaran kasih kan? Jadi ajaran kasih itu adalah hoax ya, baru dijotos kepala mata bagian kiri udah lari mewek lapor, ya kan? Nggak ngerti, nggak paham dia itu napi, si Kaca itu penjahat, si Kaca itu napi, tapi digebuk napi itu sudah hal yang wajar. Bahkan bukan cuma kali ini, besok juga dia akan lebih dibonyokin lagi. Iya, kalau tidak mengatasnamakan kecintaan kepada Allah, wajar. Ini kan mengatasnamakan kecintaan bagian kanan buat ditonjok lagi. Ajaran kasihnya mana? Bukti ajaran kasihnya mana? Tampar pipi kiri, kasih tampar pipi kanan, baru dijotos mata kiri. Mata kanannya ditutupin, diumpetin. Udah dibonyokin tuh mata kiri. Jadi kalau tadi dia mukul secara emosi doang, nggak mengatasnamakan, mungkin nggak dinaikkan. Dia kan mengatasnamakan. Mengatasnamakan apa? Kenapa nggak percaya sama Lenin? Siapa yang mengatasnamakan? Lu kenapa nggak percaya sama Lenin? Gue tanya, siapa yang mengatasnamakan? Apakah Pak Napoleon Bonaparte nonjok mengatasnamakan Allah? Nih, atas nama Allah, gue tonjok lu. Kagak ada. Lu jangan goblok. Kecintaannya? Iya, betul kecintaannya. Ntar dulu. Kemana lu? Jangan lari lu. Gua kejar lu. Kejar naik apa? Naik keledai. Ya kan? Harusnya Muslim juga inilah. Iya, karena kecintaannya, maka dia lakukan, makanya dia tonjok tuh si Kace itu karena kecintaannya. Enggak seperti kalian menganggap cinta sama Yesus, Tuhannya disuruh jadi penebus dosa. Jadi mana kecintaan yang benar itu mana? Saat umat Islam, saat ada orang, saat ada makhluk, saat ada binatang yang menghujat Allahnya, yang menghujat Rasulnya, yang menghujat Al-Qurannya, lalu dia bertindak, tabok nih si Kaca dibikin bonyok. Itu bukti kecintaan kan? Beda kayak kalian mengaku, ku ingin sepertimu Yesus, ku cinta padamu Yesus. Tapi di lain waktu Tuhannya dijadikan tumbal. Apa itu bukti kecintaan? Ayo, pakai otak waras lu. Mana yang benar-benar mencintai Tuhannya itu yang mana? Lain kali lu pertimbangan ya ajarannya. Lain kali mikir-mikir dulu kalau mau masuk ke forum muslim, mikir-mikir dulu. Kalau lu nggak punya wawasan, lu nggak punya otak, jangan pernah lu berpikir masuk ke Zoom muslim, gue bikin bonyok lu kayak si Kace. Mikir-mikir dulu ya. Lu jangan soal-soal minta-minta link. Kirain gue kasih link, kirain lu tuh manusia pintar, ternyata lu manusia yang sesuai dengan kitab lu, yang dikatakan Tuhan lu bodoh dan tolol. Ngomong apa lagi lu? Kirain mau mualaf gitu. Aduh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Orang segoblok kamu gak usah jadi mualaf, malu-maluin. Gak usah jadi mualaf. Mualaf gak ada yang setolol lu. Gue bonyok, gue santai aja kok. Karena gue gak merasa bonyok. Loh, ya iya karena lu gak punya otak. Lu dibonyokin di sini, lu gak merasa. Karena lu gak menggunakan otak. Kepala lu tuh percuma, lu punya kepala isinya kopong. Tahu gak isinya kopong? Kepala lu tuh gak pantas. Mesti ditendang sampai Golgota. Ayo. Gue gak merasa bonyok nih, santai aja. Enggak,
Tapi memang kalau mulut lu kotor ya udah maklumi aja kan. Bukan mulut gua kotor, mulut Tuhan lu yang kotor. Gua lagi menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan lu. Kok mulut gua? Itu kan apa yang mengatakan anjing dan ular beludak, apa yang mengatakan bodoh dan tolol itu gua? Bukan kitab lu. Tuhan lu tuh yang mengatakan demikian. Makanya jangan sok-sokan kalau kitab sendiri aja lu nggak paham, lu nggak tahu gitu loh. Suruh baca kitab lu saja disuruh buka, mana buktinya disuruh buka nggak tahu juga. Kalau lu sampai nggak tahu itu lu mikir-mikir dulu kalau mau masuk ke forum-forum kayak begini. Kalau masuknya di forum si Pauzang sih bodo amat, tapi lu masuk di forum muslim, orang-orang yang menggunakan otaknya, yang menggunakan akal sehatnya. Lu tahu sendiri si Pauzang, lihat dia mengaku pendeta, dia mengaku doktor teologi, tapi mulutnya sampah. Ayo ngomong apa? Ada perempuan yang memberitakan kebenaran dikatain lonte, itulah mulut si Babizang begitu. Ada orang yang berbicara benar dikatakan lonte, ya kan? Apakah yang seperti itu yang dikatakan pendeta, dokter, teolog seperti itu? Makanya pengikutnya ya kayak lu, begitu loh. Apa yang Yesus katakan bodoh dan tolol. Mau ngomong apa lagi? Tapi setidaknya kami nggak nyembah batu. Air Sumangkut ada di sini loh. Kenapa? Ayo. Iya, nih ada Benyamin ada situ ya? Nih ada nih. Assalamualaikum. Setidaknya nggak apa tadi katanya Bang, setidaknya nggak apa. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat pagi waktu Indonesia. Pagi. Jumpa lagi Bu ya kita ya. Jadi gimana perdebatan dulu? Cuman ini suaranya Kang Knight Templar itu kok mendem ya? Ya kok kalah sama suara Tumidin? Iya, biasa ini kacungnya Babizang, Bun. Enggak sampai suaranya mendem itu kalah sama volume suaranya Umi Dini. Bagaimana caranya bisa enak dia untuk diskusi. Equalkan suara mereka? Kalau karena di perempuan satu ini mulai kotor kali Bu. Pusing lah. Ya lu pusing karena lu nggak menggunakan otak, makanya lu pusing. Lu cuman bisanya di sini, lu ngomong itu ya sesuai dengan ajaran si Babizang. Ya perkataan lu dari tadi itu sama dengan perkataan si Babizang. Lu tahu, Bunda ini, ya, Bunda ini dengerin Bunda ini sangat berbicara kebenaran di channelnya si Pauzang, di zoomnya si Pauzang. Bunda ini dikatakan lontek, tahu nggak? Bunda ini dikatakan WTS. Iya, udah tahu. Nah makanya kalau lu tahu artinya lu sama gobloknya sama si Pauzang, sama si Babizang. Orang bicara benar. Kan ada alasannya. Lu tahu nggak? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena Bunda ini menyampaikan kebenaran. Alasannya apa? Oke Bunda, silakan Bunda ceritain kenapa Bunda sampai dikatakan lonte sama si Babizang ini. Bunda menyampaikan apa sampai si mulut kotor Babizang ini mengatakan Bunda ini sebagai WTS gitu. Mulut kotor itu Anda ya? Itu perkataan si Pauzang goblok. Itu perkataan si Babizang, itu perkataan si Babizang, tahu nggak? Lu kacungnya si Babizang tuh. Belum tentu. Kok belum tentu? Itu faktanya. Hubungannya Kang Knight Templar dengan dengan PZ itu apa ya? Oh dia ininya. Ada hubungan gitu? Dia ininya, dia pengikutnya. Cuman hanya sering ini aja. Sering dia pengikutnya. Ikut live bareng aja. Iya. Oh, dia cuman untuk hore-horenya aja kok Umi. Iya, kayaknya dari sisi hore-horenya aja kok. Dari sisi tuturan mereka ini nampaknya tidak sama. Bunda tidak bisa kayak begitu. Saya memang ingin menyampaikan dia masuk ke sini sudah bawa fitnah. Sudah bawa fitnah. Iya. Memang betul yang disampaikan Umi Dini tadi bahwa ketika saya
meluruskan. Ia mengatakan saya, "Hei kamu perempuan pendusta." Saya bilang, "Bukan, saya bukan pendusta." "Apa tidak? Kamu itu begini, kamu bilang itu Kristen, orang Kristen menyakiti kamu, menyiksa kamu." Saya bilang, "Saya tidak bilang gitu." Saya bilang, "Terus tadi kamu bilang begini-begini." Saya bilang, "Mas Fauzan, saya mengatakan sebagai reaksi kepada panjenengan, tadi panjenengan bilang tidak ada orang yang menyakiti orang lain atas nama Yesus Kristus. Nggak kayak itu kalian Muslim. Tengok itu si nabinya, dia sebutkan nama nabi. Itu membunuh orang begini. Ya saya meluruskanlah. Saya bilang, tidak, itu tidak benar. Apa kamu? Memang kamu itu biadab kamu. Biadab kamu, perempuan biadab." Saya diam. Akhirnya saya bilang gini, "Mas Fauzan, saya tidak bisa terima yang jenengan katakan. Karena memang tidak begitu. Memang semua Muslim itu pembohong. Kalian itu pendusta. Memang kalian itu, hei kamu tuh, hei perempuan iblis. Hei, bapak kamu iblis." Kaget saya. Wah, saya bilang, mendidih darah saya, dibilang bapak saya, dibilang iblis. Saya yang disiksa oleh bapak saya tidak mau menyebut bapak saya iblis. Orang lain mencoba menyebutnya, nggak terima saya. Akhirnya saya pun berbicara. Sehingga saya, sejak dia menyebutkan bapak saya iblis, jangan coba-coba orang menghinakan bapak saya, bapak kandung saya. Walaupun dia Kristen, saya tetap hormat. Dia menyiksa saya, betul. Itu urusan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi saya tidak akan izinkan orang untuk mengenyek, menghina dia. Bapak itu mungkin saya. Maksud Paul Jang itu bukan bapak kandung, Bu, ya. Tapi kalau dari Alkitab, iblis lah yang bukan. Itu ada di situ dia menyebutkan bapak saya. Memang dia sebutkan bapak kamu iblis. Astagfirullahaladzim. Ketika saya mengucapkan astagfirullahaladzim, saya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain Allah. Itu yang kami ucapkan kalau kami dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan ditekan orang lain. Dia ejek. Wow. Oh my God. Lalu sejak saat itu saya tidak lagi mau mendengarkan perkataannya. Begitu dia buka mulutnya, saya nyelip mulutnya. Dia buka mulutnya, mangap dia, maka saya pun buka mulut saya. Setiap mulutnya mangap, saya pun buka mulut saya. Karena sudah keterlaluan. Tapi saya tetap berdoa. Saya bilang, ya Allah, ini orang tidak mengerti. Ini orang tidak memahami. Manalah mungkin aku akan membuat dia mengerti. Lalu saya biarkan sajalah begitu. Sampai akhirnya dia bilang, ini semua saya mute. Saya pun di mute lagi untuk yang kesekian kalinya. Ada saat di mana saya di mute. Saya tetap ngomong, jadi kayak ngomong dengan hantu. Saya baru sadar ketika melihat videonya. Ya Allah ya Rabbi, saya begitu kayak hantu ya. Ngomong dengan hantu ya maksud saya. Tapi ya itulah barangkali Kang Knight Templar. Mudah-mudahan panjenengan tidak seperti Kang itu Fauzan. Karena memang tidak bagus begitu. Biarlah kita dengan keyakinan masing-masing. Bukan tidak, dari awal dia masuk pun dia sudah copy paste akhlaknya si Fauzan, mengatakan kalau di dalam buku kitab kuning itu diceritakan bahwa Rasulullah itu adalah tukang zina. Kita ya sebagai umat muslim, apa kata Buya Hatta? Nah, nauzubillah min dzalik, tidak ada. Iya, tidak ada seperti itu. Makanya Umi tanya, kamu tahu nggak kitab kuning itu apa? Kitab kuning itu isinya itu adalah buku fikih yang isinya mengajarkan tentang syariat-syariat Islam. Tidak ada di sana menceritakan Rasulullah berzina, tidak ada. Dan ini kurang ajarnya, maksa banget gitu loh. Kamu ngaku ya bahwa Rasulullah mati diracun ya? Khaybar diakui ya. Apa Khaybar? Lu kamu tahu nggak Khaybar itu apa? Dari tadi omongan lu. Nah itu kan dari tadi kayak begitu Bun. Dari pertama dia masuk ke sini, goblok, ring, goblok, gablak, goblok gitu kan. Udah dikasih link, dia masuk di sini nggak beda sama si Babizang, begitu kan? Udah dijelasin beberapa kali dijelasin.
Saat kita bahas kitabnya, jangan bawa-bawa Bible katanya. Jangan bawa-bawa Bible, jangan bawa-bawa Yesus. Ini kita lagi bahas ini, lagi bahas Khaybar itu perang ya Dungu ya. Gue udah kasih tahu berapa kali. Khaybar itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Dan tuduhan lu bahwa Rasulullah mati diracun udah gue jelasin. Rasulullah tidak menelan daging itu. Rasulullah membuang lagi. Sebelumnya Bu Syair sudah mengakui Khaybar ya kan Bu? Bu Syair Khaybar sebelumnya itu perang. Pertanyaanku diakui kan? Ya kan Bu? Suaranya Islam, kan? itu ya mendem ya, kecil banget, jauh gitu ya. Bu, Kenapa ya? Atau gede juga gini katanya Bu. Gini Bu, sewaktu kita di channel Penegak Islam itu udah ini ya, udah pernah ditanyakan kan? Ibu mengakui itu kan? Ibu benar nggak mengakui bahwa Rasulullah mati diracun? Kata dia katanya ibu mengakui. Tidak. Khaybarnya. Khaybar itu perang. Perang Khaybar betul. Perang Khaybar memang ada, memang. Tapi poinnya di sini si kafir ini mengatakan kalau Rasulullah itu mati diracun, Bunda. Aku jelasin dari awal bahwa Rasulullah ini tidak menelan daging itu dan memuntahkannya kembali. Kalau Rasulullah mati diracun, itu ada 4 tahun loh ke masa wafatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sempat memimpin perang Khaybar. Nah, dia mengidentikan perang Khaybar ini dengan kematian Rasulullah diracun. Bukan yang ditanya dia itu bukan masalah perang Khaybarnya, tetapi benar nggak Rasulullah mati diracun? Tidak. Itu sebenarnya dengan mudah bisa dijelaskan ketika seorang sahabat dalam suasana yang lapar pada saat itu langsung dia gigit dan dia habiskan dan orang itu mati di tempat. Begitulah cara Tuhan ingin memperlihatkan dua kondisi yang berbeda ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba menggigitnya, daging itu bicara. Tidak ada memakan, dimuntahkan lagi. Makanya lu dari tadi dimuntahkan udah kembali, menggigitnya, kemudian daging itu bicara. Saat digigit itu bicara. Oh, langsung hold on. Tahan tangan kalian. Hold on, tahan tangan kalian. Tapi satu orang sudah memakannya, langsung bukti mati di tempat. Dan itu bukan Rasulullah, paham gak lu? Dari tadi dijelasin. Nah itu bukti bahwa racun itu demikian dahsyatnya sampai ada satu sahabat yang meninggal karena racun itu. Nah artinya kalau orang lain juga memakan akan sama nasibnya dengan sahabat itu. Paling tidak Bu. Dan Nabi masih bisa berangkat ke medan perang. Peristiwa Khaybar itu diakui ya, paling tidak. Khaybar itu perang. Itu dari tadi gue juga udah jelasin apa hubungannya dengan kalau jawabannya mengelak sana mengelak sini itu hak Anda. Kan tadi aku tapi juga udah jelasin. Dari tadi lu dari tadi udah, lu jangan pura-pura ya di sini karena ini semua di live kan. Lu dari tadi yang jadi pertanyaan lu bukan masalah perang Khaybar, justru gue yang menjelaskan tentang perang Khaybar. Yang lu pertanyakan Rasulullah itu mati diracun. Yang lu bahas lu ngebahas Rasulullah mati diracun, bahwa Nabi Muhammad mati diracun. Gue bilang Rasulullah tidak pernah mati diracun karena setelah proses niat peracunan itu ada 4 tahun lamanya ke kematian Rasulullah. Putar rekaman ini aku nggak pernah bilang mati diracun, tapi peristiwa Khaybar. Ya? Bukan peristiwa Khaybar. Lu jangan-jangan ini ya. Lu jangan-jangan ini. Karena lu yang lu bahas adalah Nabi Muhammad mati diracun. Gua justru menjelaskan. Setelah proses peracunan itu Rasulullah bahkan aku minta pengakuan Khaybar aja. Itu aja. Sampai bisa memimpin perang Khaybar. Mana bisa orang yang mati diracun bisa memimpin perang Khaybar? Ini setelah itu dia sakit-sakitan. Setelah memakan daging itu, walaupun dilupakan sebagian. Sakit-sakitan Rasulullah itu akibat dari itu. Loh, menjelang ajalnya di pangkuan Aisyah, dia berkata. Yang mati terhina itu Tuhan lu, mati terkutuk itu Tuhan lu. Kenapa lu sekarang ngorek-ngorek Rasulullah yang jelas-jelas tidak mati diracun? Lu maunya Rasulullah mati diracun. Itu diakui apa dan tidak? Itu aja dulu. Menjelang wafatnya. Aisyah memanggilnya. Umur berapa saya tanya? Umur berapa? Ini lari lagi nih Bang. Saat ini lari lagi. Tadi dia mengatakan Rasulullah mati diracun. Jadi udah dijelasin. Semua sekarang peristiwa itu. Lu ini lu karena lu pengikut si Babizang makanya lu kelakuan lu kayak si Babizang. Enggak. Kalau kita sportif mainnya. Sportif apa? Lu dari tadi maksa supaya Rasulullah mati diracun, ya kan? Padahal yang mati terkutuk itu Tuhan lu.
Lu sedang menampar muka lu sendiri dari tadi juga di sini. Ada bulu syair dia nggak cakap kotor ya, ada bulu syair. Lu dari tadi apa? Ngasih rekomendasi dari siapa? Dari si Kanuru, dari si Sopiatul, dari si Tanpa lagi orang-orang goblok semua yang lu jadikan rekomendasi di sini. Gue nggak bisa kan menurut Anda orang goblok. Gue bukan orang kayak Ibu Sair yang bisa lemah lembut terhadap kafir, kurang ajar macam lu. Bu Sair masih bisa dengan kata-kata halus, tapi gue nggak bisa ya. Lu kafir kurang ajar di sini. Lu udah kayak si babi zong begitu loh. Nggak bisa gue kayak Bu Sair. Udah dilonte-lontein sama si Pauzong, masih baik-baik. Oh, sorry, gue kayak begitu. Gue bukan kayak begitu, lu paham? Tapi lu debat sama Sopiatul KO kok. Kapan gue KO sama si Sopiatul? Gue debat sama si Sopiatul, gue cukup 5 menit. Si Sopiatul pakai PowerPoint. Pintar pakai PowerPoint. Itu mau presentasi mau Utiwatimen aja nggak sanggup loh. Apa? Ego itu apa? Dia babak belur terus kalau di Batam gue. Asal lu tahu ya, Kristen yang sekarang masih berani ngadepin gue debat. Ayo, siapa? Lu mau ngomong apa lagi? Sekarang lu aja banyak gue bikin. Utiwatimena aja lu nggak sanggup, apalagi Utiwatimena lu nggak sanggup. Tanya dia. Gua aja. Tanya dia berapa kali dia babak belur gue bikin. Lu bilang nggak sanggup berapa? Tiap dia debat sama gue dia selalu kabur. Lu lihat konten-konten gue, lu lihat. Coba lu lihat. Gue bicara bukan pengakuan. Lu buka kontennya, udah beberapa kali aku lihat. Lu buka kontennya. Siapa yang debat sama gue selalu kabur. Si Utiwatimena kalau debat sama gue nggak pernah dia kabur. Mau apa lu? Ngomong apa lagi? Orang nggak ada otaknya, lu bilang gue takut sama orang-orang kayak begitu. Jangankan Sopiatul, sang debater aja nggak sanggup loh. Lu lihat kontennya, lu lihat tuh kontennya. Sang debater apa? Sang debater itu musuhnya si Pauzang. Lu gak sanggup. Sang debater itu udah bikin bonyok si Pauzang. Juragan lu udah dibikin bonyok. Ya, kalau Pauzang kan warnanya itu aja bedanya. Udah gak usah kebanyakan ngomong lu. Sang debater spiritual. Pauzang Wanas. Iya, makanya dibikin bonyok. Iya. Rudio aneh. Udah dibikin bonyok. Iya. Aneh. Andalanmu bawa sini. Bawa sini. Nggak sanggup. Apa nggak sanggup? Nah, pinter ya, sepertinya kualitas audionya sepertinya tidak membuat nyaman untuk didengarkan. Enggak, biasa udah kedengeran jelas. Jauh begitu loh. Itu cuma ini. Enggak, Bu. Kedengeran jelas kok. Pakai jelas kok di sini kok, Bu. Mungkin volumenya dinaikin sedikit. Jadi, Mbak, aduh. Ntar dulu kesel. Jadi sebenarnya begini, Kang Templar. Kang berbeda. Kalau saya berbeda karena saya tentu jauh lebih tua. Dari umur muda, wajar kalau tampak perbedaan itu. Tidak untuk dibenturkan satu dengan lainnya. Nah, Umi Dini dengan style dan gayanya. Saya pun dengan style dan gaya saya sebagai orang tua. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ada orang tua seperti saya, emak-emak, yang mengetuk pintu roomnya Mas Pauzang, dan sepanjang 160 menit itu, saya terus melakukan pembelaan ataupun jawaban-jawaban yang mana oleh Mas Pauzang di counter dengan cara yang tidak biblikal menurut saya, tidak alkitabiah. Tetapi bagi saya itu urusan dan menjadi bukti bagaimana kitab Bible tidak berhasil untuk memproduksi seorang yang jadi panutan.
Artinya dia menjadi produksi dari kitab Bible yang dia yakini dan hasilnya seperti itu. Makanya saya tidak melakukan counter yang sama dengan beliau. Saya tetap melakukan perlawanan dengan semangat, tetapi gaya berbeda. Saya memegang amanah umur saya, ketuaan saya, sementara teman-teman lain tentu masih muda ya, dengan gayanya yang muda pula. Jadi kami tidak untuk dibenturkan satu dengan lainnya. Demikian saya rasa, dan silahkan dilanjutkan. Dan Mas Naik Templar dengan gayanya pula, Umi Dini pula. Silakan G, monggo. Ya kabur ya, aduh suara hilang. Kabur udah, kabur. Oh pas kabur, pas ini alergi. Alerginya muncul nih, kumat nih. Setengah jam pasti hilang suara. Udah dua hari alergi itu hilang kan? Nyungsep. Suaranya hilang kan? Ini mau keluar alerginya, hilang dulu suara. Pas nyungsep, pas hilang nih suara. Halo? Nyungsep udah. Ini suaranya masih. Halo. Nyungsep kok. Enggak, ini suara aku alerginya kumat gitu. Suaranya. Minum air. Enggak, kalau kayak Minum gini. UC. Enggak. Minum UC. Enggak, setengah jam nanti keluar gatal-gatal, bentol-bentol, suaranya ada lagi. Ini ciri-ciri alergi mau keluar, bentol-bentol mau keluar. Dia kena dulu tenggorokan, kena dulu pita suara, nanti alergi keluar, suaranya ada lagi. Nyungsep kabur. Apa belur itu? Iyalah. Orang kayak begini Umi jabanin, sampai di mana juga Umi jabanin. Orang goblok semua yang Pengacara kita aja nggak tahu. Itu tadi dari bawah. Dari bawah. Itu orangnya ngomongnya udah pas goblok gitu kan. Pas saya susah banget nih suka. Itu yang hibrid ya. Iya, kekerjaan maut mungkin itu. Iya, saya kan ngomong yang sebenarnya. Dia tidak bisa wanita saya dan ini Jeng Dini karena memang saya kan emak-emak. Saya memang harusnya bisa bersabar, emak-emak kok. Kalau orang muda ya harus semangat. Kan begitu. Dan ketika saya terangkan suasananya, saya tahu dianya angkat kaki. Iya, kekerjaan maut ya langsung. Iya. Gak bisa menerima kenyataan. Iya, tidak bisa menerima kenyataan. Anehnya ya. Parah. Dari tadi dijelasin ke sana ke sini masih tanya aja. Aduh, kayak ngajar anak playgroup ini kan. Ya. Parah gitu. Memang orang kalau kepala batu agak susah ya. Iya, leres. Ini Mas Han, gimana kabarnya Mas Han? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Itu ada Kang Fauzi juga. Apa kabarnya Kang Fauzi? Ini biar Jeng Dininya istirahat dulu. Pergi. Iya. Fauzi? Iya. Suruh Fauzi. Kang Ipun kabarnya? Tidur mungkin. Soalnya ini dari tadi malam berapa jam ini? 13 jam udah ini. Semalam rame. Berapa itu? Ada 5 sampai pagi tadi. Terus udah masuk, jadinya udah pada keluar. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Pas saya menjelaskan, pas Umi lagi kena alergi, jadi saling membantu. Alhamdulillah. Umi kayaknya kalau alergi itu harus Gimana Bu? Minum UC itu loh.
Iya sih, 1000 tuh. Enggak, nanti juga setengah jam. Nggak usah dilihat Pak. Anu dulu bersuara. Setengah jam suaranya ada lagi, baru keluar bentol-bentol gitu. Iya betul. Abdi juga sering terjadi begitu, lebih parah karena sebagai direktur paduan suara ya. Jadi ya, memang terpaksa harus puasa bicara dulu. Tapi nggak lama. Iya, buat istirahat aja Umi. Oke. Ini udah mulai gatal-gatalnya mulai keluar juga. Jangan, kalau dipaksa nanti pita suaranya rusak. Jangan. Bahaya itu. Itu namanya vocal abuse. Buat istirahat aja. Iya betul. Istirahat aja. Iya, nanti lagi. Belum Iya. juga kan? Ya, demi jangka panjang. Betul. Nanti masih ada waktu. Iya. Iya kan kalau Umi Dini ini kan memang di dalam sosial media dia kan sudah cukup malang melintang ya Kang. Nah bedanya dengan saya tuh di dunia nyata. Cuman bertapa dulu. Gara-gara sakit lah 7 bulan ini. Nah setelah mendengar di tanah ini, di negara Amerika ini ada